Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita ketemu lagi di segmen kabar dari mobil, segmen dimana saya akan membawakan berita-berita Arsenal yang ya mungkin terlalu kecil untuk segmen berita utama kita, atau berita dari klub lain, atau yang kali ini kita akan bahas ini adalah breaking news ya, dari David Ornstein gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya dari David, intinya kalau ada breaking news lah ya, dan berita kali ini datangnya dari David Ornstein gitu. Untuk breaking news kita kali ini adalah Max Dauman ya, ini sudah tanda tangan kontrak dengan Arsenal. Ini adalah tanda tangan kontrak beasiswa ya, karena dia belum bisa untuk tanda tangan kontrak profesional, dan dikabarkan oleh David Ornstein kemungkinan besar pada saat nanti dia berusia 17 tahun, yaitu di 31 Desember 2026. Di situ baru nanti dia akan mengikat kontrak profesional pertamanya bersama Arsenal gitu ya. Menurut saya ini kabar yang sangat luar biasa. Ditambah juga dari David Ornstein itu mengatakan bahwa dia bisa pergi kemana saja. Jadi si Max Dauman ini bisa pergi kemana saja, dan untuk uang yang lebih besar kalau dia mau keluar gitu ya. Jadi dia sudah memantapkan diri untuk tetap stay di Arsenal, karena kalau yang saya baca-baca, ini yang saya tahu ya, orang tuanya Dauman ini Gunners banget lah ya. Jadi orang tuanya Max Dauman ini Gunners banget. Jadi dia mungkin juga apa ya, udah secara keluarga turun temurun juga jadi pendukung Arsenal gitu. Jadi mungkin buat saya ini adalah impian dia juga bisa bermain bagi Arsenal. Jadi ya, ini satu kabar yang luar biasa, dan menurut saya ini memang dia pemain yang luar biasa. Dan mungkin untuk teman-teman yang bertanya-tanya apa sih bedanya kontrak beasiswa dengan kontrak profesional, ini bedanya adalah kontrak beasiswa itu nggak bisa dinego. Dalam artian kontrak beasiswa itu untuk semua dari angkatan yang sama, itu kontraknya itu sama persis gitu ya. Jadi ini kan sekarang tahun 2025. Jadi untuk semua anak-anak akademi Arsenal yang tanda tangan kontrak beasiswa di tahun ini gitu ya, kontraknya itu nanti sama persis semua. Jadi nggak ada bedanya ya, semua itu akan sama persis. Nah ini jadi berbeda dengan kontrak profesional yang dimana setiap orang ini bisa negosiasi secara personal untuk kontrak dia. Jadi kontraknya antara satu pemain dengan pemain lain, kalau kontrak profesional itu bisa berbeda-beda, dan bisa bervariasi banget dari sisi gaji, sisi bonus, lalu juga mungkin ada klausul-klausul ya. Itu semua berbeda setiap pemain. Jadi dibuat khusus untuk masing-masing pemain sendiri-sendiri. Nah, kalau kontrak beasiswa itu pokoknya intinya sama persis. Bayarannya sama, masa kontraknya sama, terus bonus-bonus sama. Intinya kalau kontrak beasiswa itu dari pemain itu nggak bisa nego gitulah ya. Kira-kira seperti itu. Nah ini, dan tadi kalau keluar Inggris ini mungkin hukumnya kan berbeda. Untuk kontrak-kontrak seperti ini kabarnya sih bisa dapat lebih besar, dan saya tahu juga dia ini dikejar oleh berbagai klub ya. Chelsea kejar, Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City ya. Jadi ini pemain muda yang menurut saya sangat-sangat dicari gitu ya. Dan kita masih belum tahu untuk posisi dia nanti kemana. Karena saat ini, karena dia masih usia 15 tahun sebenarnya ya. Ini sebenarnya yang saya tahu itu belum apa ya, belum masuk ke spesialisasi posisi harusnya ya. Cuman mungkin untuk Max Dauman saat ini mungkin udah tahu dah mau spesialisasi posisi kemana. Cuman dari saya ini dia masih bisa kemana-mana, masih bisa untuk midfield nomor 8, bisa untuk penyerang sayap, bisa untuk penyerang tengah juga. Jadi posisinya masih sangat terbuka untuk Dauman ini mau kemana gitu. Dan ya, ini benar-benar bikin semangat ya, karena dalam waktu 3 tahun menurut saya Max Dauman ini akan menjadi pemain yang luar biasa ya. Bisa jadi ini generational talent ya, ya ini kita tunggulah. Tapi saya sangat-sangat menunggu 3 tahun ke depan
Max Dauman ini akan menjadi pemain seperti apa gitu. Yang pasti sih kalau kita lihat saat ini ya, dia memang pemain yang walaupun dengan usia dia 15 tahun tapi percaya dirinya ini sangat luar biasa, sangat bisa membawa diri ya, secara permainan itu nggak kalah juga dengan para pemain-pemain senior, dimana dia ini ya tadi saya bilang percaya dirinya sangat luar biasa, skillnya sangat luar biasa. Ketika dia bermain untuk Arsenal ya di tim utama itu tidak menunjukkan bahwa ini pemain yang junior gitu loh. Jadi bisa membawa diri, bisa di lapangan itu nggak kelihatan pemain junior ya. Kita lihat di IPL juga dia waktu saya lupa tuh main sama siapa ya, yang akhirnya dia dapat penalti kan, bisa memenangkan penalti yang itu lalu diberikan kepada Gyökeres penaltinya. Itu menurut saya satu hal yang luar biasa banget lah, bahwa permainan dia itu benar-benar sangat percaya diri, tidak takut ya, tidak takut untuk di tackle, tidak takut untuk adu fisik. Dengan usia dia yang 15 tahun itu menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita lihat juga banyak pemain-pemain muda yang datang ke Arsenal. Contoh kita lihat Fabio Vieira, sangat takut dia untuk di tackle gitu kan, sehingga ketika dia maju lalu dihadang oleh pemain bertahan, apa yang dilakukan oleh Fabio Vieira waktu itu, dia bola di passing ke belakang lagi karena dia takut untuk adu fisik, dia takut untuk kena tackle gitu. Ya sekarang sih Fabio Vieira menurut saya sudah lebih baik ya, sudah berani dia menerima tackle-tackle seperti itu. Secara teknik juga ketika dilakukan tackle seperti itu dia berani untuk mencari foul gitu ya. Itu udah berani dilakukan oleh Fabio Vieira sekarang. Tapi waktu awal-awal, waktu itu dia usia berapa sih, 20 kalau nggak salah, 20 atau 19 waktu pertama kali datang ke Arsenal kan Fabio Vieira. Itu kelihatan banget dia sangat takut adu fisik, sangat takut untuk di tackle, berbeda dengan Max Dauman ya, dimana dia bahkan mencari untuk di foul gitu kan. Sehingga dia secara kalau kita ngomong pertandingan official ya, pertandingan yang resmi itu dia udah dapatkan satu penalti. Tapi kalau kita hitung dari friendlies yang kita lakukan di pramusim, dia udah dapat kalau nggak salah 3 penalti dengan cara seperti itu ya, menggiring bola lalu di kotak penalti itu menarik lawan untuk melakukan tackle, lalu bola dia geser sehingga tackle-nya itu kena kakinya dia duluan, nggak kena bola gitu. Nah itu percaya diri yang sangat luar biasa, dan juga menunjukkan skill membawa bola yang luar biasa dan keberanian gitu. Jadi ini menurut saya kombinasi yang sangat mematikan untuk seorang penyerang ya, apakah dia akan bermain sebagai gelandang serang atau penyerang sayap atau penyerang tengah. Menurut saya ini adalah skill yang sangat dibutuhkan untuk pemain tipe-tipe menyerang ya, keberanian, kemampuan membawa bola gitu, dan ya percaya diri. Ya, kita akan lihat nih bagaimana Max Dauman. Dari saya ingin mengucapkan selamat juga lah, sebelum saya tutup ya video ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada Max Dauman atas kontraknya. Kita tunggu nih ya kiprahnya di Arsenal nanti setelah menandatangani kontrak profesional. Dan ya ini satu hal yang menurut saya luar biasa, Arsenal terus mencetak talenta-talenta muda ya, dari Miles Lewis Kelly, Ethan Nwaneri, sekarang Max Dauman. Ini menunjukkan bahwa memang komitmen Arsenal dalam membangun akademi ini mulai berbuah ya, mulai ada hasilnya, mulai menunjukkan bahwa ini pemain-pemain ini luar biasa dan mungkin juga akan menghemat Arsenal untuk pembelian untuk transfer beli gitu ya, transfer pembelian pemain. Ya paling dari saya itu dulu. Sekali lagi selamat untuk Max Dauman. Terima kasih juga untuk teman-teman yang di sini yang udah nonton sampai selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe. Untuk teman-teman yang suka untuk channel saya, mungkin boleh dipertimbangkan untuk join membership ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.